memang Mas Ipeng, saya tuh di Sukamti itu memang banyak ilmu yang digunain di kerjaan saya yang sekarang. Jadi banyak istilahnya kuliahnya di sana lah. Aku kan waktu di Sukamti itu memang sebutannya Bapak Kamtis ya. Ya ini bapak-bapak, ngopo tuh kaos band juga. Saya tanya, Pak, ini buat anaknya? Enggak Mas, buat saya. Loh, seneng sama band Sukamti? Iya Mas, ternyata musiknya tuh asik, liriknya gitu. Tahu dari mana Mas? Tahu dari YouTube. Waktu itu aku fanbase, aku jadiin ya kakak adik apa. Sampai, tapi kadang ya kesel. Karena sampai hal-hal pribadi cerita gitu loh Mas. Ya, curhat. Mas aku diputus bojoku ini. Waduh ini. Sebenarnya sih aku sama Endang Sukamti udah lama banget ya. Terakhir 2015 terakhir keluar. Terus habis itu terakhir tuh aku ke Mas Piyu. Aku manajerin Mas Piyu. Halo, selamat malam. Masih bersama saya di sini tetap di Zebra Cross. Selamat malam untuk semuanya yang seneng nonton acara ini. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial menurutku, meskipun dia jauh datang dari kota mana ya, lupa aku. Karena dia selalu berpindah-pindah. Kita sambut Ahong. Wah, pasti nggak asing loh dengan wajah dia, kan? biasanya drakor ya. Gimana Mas Ipeng? Ya selalu baik lah. Lapo nang ngalangi gitu. Bisa diceritakan dong. Karena apa ya, frekuensimu ke Malang ini semakin sering ya dari beberapa tahun terakhir ya. Iya. Jadi kemarin ya sempat kita kan ketemu ya Mas ya. Iya. Berapa kali ketemu, kesini ketemu sama Mas Ipeng. Nah kalau misi kali ini selalu banyak misi ya lagi. sebenarnya nggak ini Mas, apa namanya? Nggak sengaja, nggak sengaja. Masih seputar dunia musik sama video lah, film gitu. Kebetulan ada apa proyek, kalau nyebut proyek terlalu ini ya, kerjaan lah, kerjaan. Karena saya kan selalu berpindah kerjaan ya, pindah kerjaan, pindah band. Nah kalau kali ini saya berurusan dengan perkontenan campur sari, terus orkes, bandengan, ya, gitu-gitu. Kayak ya mencoba membuat apa ya? Saya di sini membuat, nggak apa-apa nih diomongin, nggak apa-apa. Membuat label sama IO di Malang ini, di Malang, di Patu dan Malang. Nah terus sembari jalan ternyata saya diskusi dengan teman-teman termasuk Mas Ipeng, nanti akan membuat satu pergerakan lah gitu. Ditunggu pergerakannya. Gitu ceritanya. Masih seputar dunia musik dan dunia perfilman lah. Gitu. Termasuk kemarin sebenarnya sudah mau membuat film dokumenter. Ada satu pengamen keroncong di Malang, Mas Ipeng. Dia berumur 60 tahun. Nah, kita mau nge-grab si ibu pengamen ini untuk kita jadiin video klip sama film dokumenter. Nanti rencananya itu. Tapi setelah di sini ternyata banyak banget masukan, ide lain, termasuk nanti ada satu acara yang nanti mungkin saya minta bantuan Mas Ipeng juga di Kota Malang. Sangat senang membantumu. Jadi nanti ada apa? Kita mau bikin kayak acara di Malang, masih seputar dunia musik. Nanti saya tadi udah sounding ke Mas Ipeng. Kita pengen apa namanya? Karena kan saya memang bukan dari orang Malang, cuman saya kan pindah-pindah kota lah, dari Jogja, Jakarta, Solo, Bogor, Solo, macam-macam. Nah kali ini saya pengen apa namanya? Mengeksplor ide-ide saya di Kota Malang gitu, dan kebetulan
disupport sama teman-teman Malang dan juga banyak pihak di Kota Malang. Itu Mas Ipeng. Ya. Mantap. Untuk yang kayaknya penonton Zebra Cross sih sudah pasti banyak yang tahu ya, terutama Kamtis Family. Iya loh, wajahnya tidak asing. Bisa diceritakan nggak pengalamanmu mulai dari kapan di Kamtis itu? Di Kamtis ya. Nah. Oh, di Endang Sukamti ini saya mulai secara pekerjaan itu dari 2010 sampai 2015. Ya. Tapi sebelum itu saya udah 2007 itu udah main bareng lah sama Mas Erik, Ya. sama Mas Hari, Sturi dan lain-lain. Cuman setelah itu memang saya banyak kuliah lah, kuliah dunia musik dan dunia industri musik tuh di Endang Sukamti memang. Ya. Jadi di Endang Sukamti itu dulu aku awalnya di Radio Sukamti. Jadi setiap Sukamti manggung, saya nge-record live-nya sama kita nge-streaming panggungannya. Terus habis itu saya pegang merchandise-nya. Pegang merchandise, terus akhirnya kita bikin record label. Saya masuk di manajemen Sukamtinya. Sampai ke pengelolaan fanbase. Terus ya banyak lah, pakai juga ya. Pakai, tugasmu pakai kan. Ternyata banyak yang saya kerjain, tapi memang masih banyak. Saya tuh di Sukamti itu memang banyak ilmu yang digunain di kerjaan saya yang sekarang. Jadi banyak istilahnya kuliahnya di sana lah. Salah satu kuliahnya saya di situ. Itu. Kalau dimulai cerita dari radio streaming tadi loh, ini awalnya kok iso tercetus radio streaming ini awalnya apa? Nah, kalau Radio Sukamti itu dulu untuk mewadahi anak-anak band terutama yang indie untuk memutarkan karya-karya mereka. Sesimpel itu. Cuman via streaming waktu itu. Jadi banyak band-band yang punya karya tapi susah masuk ke radio. Nah, Radio Sukamti ini tempatnya, dan waktu itu Erik, yaudah kamu daripada di sini turu itu aja pegang itu, jadi siaran programnya, terus setiap manggung juga streaming gitu. Nah, cuman kan sebatas itu kan kalau hanya fasilitas, dan akhirnya habis itu masuk ke ya udah sekarang pegang merchandise habis itu biar ada kegiatan kayak gitu. Jadi ya intinya sesimpel itu Radio Sukamti sebenarnya. Sekarang masih ada nggak sih? Kok ini sekarang? Ya. Soalnya akhirnya kan lanjut nang merchandise. Ya, waktu itu memang aku sempat waktu sih duit tuku. Iya benar. Karena aku pernah order juga untuk menstoki di merchandise-nya itu. Langsung berhubungan dengan Ahong. Saya ingin cerita soal merchandise ini, pengelolaannya ya apa? Nah, ini lumayan menarik nih Mas Ipeng. Itu pertama kali aku mengelola merchandise band ya. Karena basicnya aku juga sebenarnya pedagang, keluarga pedagang lah. Ya, kelihatan kok. Ya. Basicnya emang keluarga pedagang. Jadi ketika dipasrai untuk kelola merchandise, itu tuh sempat bingung sebenarnya. Iki ya apa sih ngedoli apa payu gitu, apa laku kita jualan. Lakunya dalam arti laku, cuman kan untuk mencapai nek wong dagang itu kan ya, wong dagang kan kita harus punya istilahnya batin iki harus 100% gitu. Apa iso iki dengan band punk koyo ngene gitu. Nah, akhirnya ternyata di situ kayak agak takjub dan waktu jadi gini, ini share sedikit nggak? Ya nggak apa-apa. Karena kan banyak teman-teman band-band ini kan belum tahu atau hanya sebatas bikin merchandise terus akhirnya enggak kapan lagi bikin lagi gitu kan. Kalau dikelola secara kontinu dan massal ibaratnya kan itu lebih keren loh. Mungkin ada pengalaman yang bisa kamu ceritakan. Nah, waktu itu tuh saya sempat ngulik dulu nih. Yang pertama, kalau secara pengelolaan aku nih Mas, memetakan market dulu. Nah, saya mengumpulkan fanbase nih, mendata fanbase. Jadi zamanku waktu itu Mas, fanbase itu seluruh Indonesia aku data.
Jadi masing-masing daerah kan ada ketuanya tuh. Iya, iya. Bukan ada yang ketua, ada yang istilahnya yang jadi PIC-nya lah. Ya, Korwil. Ya. Korwil lah, jadi Korwil. Nah, Korwil tuh tahu hubungin semua. Terus mereka tak suruh data anggotamu piro. Di data nomor telepon, email, setoran yang aku. Nah, waktu itu ribuan tuh. Waktu itu masih manual, belum pakai sistem. Setelah saya data, saya kan tahu marketnya nih. Dari Facebooknya, apa-apanya waktu itu zaman itu Facebook ya. Segala macam, saya punya datanya. Nah, terus ketika saya rilis, minimal sing market sing iki pembeliku itu minimal aku udah punya market ini. Ya. Cuman terdata kan, nggak yang jadi selain saya publish di Facebook, ikut juga tak japri nih. Ya. Aku rilis kaos anyar gini gitu. Ya, ya. Nah, nanti dari situ infonya tersebar bahwa waktu itu Sukamti kan belum continue sebenarnya. Ya, ya. Masih bikin enggak. Nah, waktu saya itu udah continue. Begitu mereka tahu rilis, pelan-pelan tuh. Terus satu lagi yang penting, karena lawan kita waktu itu kan bajakan, merchandise bajakan. Ya kita memang nggak mutus rezeki orang, tapi kan bagaimanapun pembajakan kan nggak bener kan, ilegal. Nah kita pelan-pelan istilahnya menggaungkan waktu itu original produk. Jadi semboyanku waktu itu adalah slogannya merchandise Sukamti adalah keep original product. Itu selalu tak gaungkan. Jadi orang-orang tuh pembeli itu bangga nek dia tuku. Nah, kita membuat spirit belonging kepada original product. Waktu itu hal pertama yang tak lakuin itu. Karena ketika dia beli, otomatis kan nggak semua orang punya duit. Tapi ketika dia bangga, dia sampai rela nabung pengeluaran itu. Karena dia, mas aku wis nganggo iki, akhirnya spirit itu tuh meluas tuh di anak-anak kamtis, di anak-anak fanbase. Nah, dari situ tuh mulai tumbuh merchandise karena mereka ya beli bajakan, tapi seenggaknya walaupun mereka beli yang bajakan, mereka harus punya originalnya. Ya, tapi ketika pemakai bajakan ini ngumpul sesama kamtis, ya sedikit banyak ada bulian tipis lah. Nah, wah, elek betul. Bajakan ya toh. Itu terjadi secara natural ya. Natural. Ya. Jadi setiap manggung kan kita buka stand tuh. Ya. Sebenarnya pembukaan stand setiap manggung itu hanya untuk existing. Masalah payu atau enggak, itu urusan buri. Itu urusan buri. Nah, ketika aku buka, nah aku kan ada di situ. Akhirnya itu jadi kayak ngumpulnya anak-anak, nitip tas, kayak gitu-gitulah. Dan aku jadi deket sama mereka. Nah, akhirnya mereka belonging tuh. Oh, gini. Nah, ada yang pakai bajakan lihat aku kan, wis malu kan, Mas. Dia malu. Mas Ahong akhirnya mau nggak mau beli. Gitu. Sampai pengalamanku, bahkan kaos yang tak pakai, Mas, itu dituku. Sampai aku slogan itu berhasil, original. Nah, itu strategi promo yang pertama dari punyaku. Jadi sebelum waktu itu aku ngomong market kita dulu nih sebelum ke market yang luar nih, fanbase kita dulu nih. Nah, ya itu berarti dia harus bangga pakai produk itu. Secara produksi itu tantangan meneh, Mas. Ini sekedar sharing ya. Jadi kalau menurutku ada dua metode nih produksi merchandise. Yang pertama modal. Kita dikasih modal terus produksi. Yang kedua tanpa modal. Nah, pre-order. Mungkin. Bukan, Mas, bukan pre-order. Jadi pre-order kan metode penjualannya. Kalau ini metode produksinya. Aku waktu itu nggak dikasih modal, Mas, sama Sukamti. Tapi istilahnya utang pabrik. Oh ya, utang vendor. Utang vendor. Nah, bayar mundur. Iya. Tapi karena ini udah punya nama besar, jadi aku berani jamin. Mas, iki aku produksi gue. Aku wis milih-milih vendor ki. Ini terus, ya akhirnya dengan nama besar, bisa lah utang di situ. Nek rasa lah ya, nek setahu aku nggak dikasih modal deh. Karena seelingku aku langsung utang pabrik, utang vendor. Tapi dalam waktu 2 minggu setelah beres, aku 2 kaliin produksinya. Mas, ini aku tak bayar, tapi aku utang meneh 2 kali lipat karena ini rame. Nah, prosesnya seperti itu secara produksi. Secara promonya, ya itu tadi saya membuat biar mereka itu, tapi rada repot sih, karena aku akhirnya jadi
kayak rujukannya anak-anak. Kalau ada apa-apa, lewatnya aku gitu. Ya, ya. Cuman nilai plusnya produkku payu. Gitu kalau secara awalnya ya Mas. Terus berkembang ke, nah akhirnya kan setelah secara bisnis dagang itu kan kita mau memperlebar tuh. Dari kita nggak pengen cuman Kamtis nih yang beli merchandise-nya, tapi orang-orang luar lah dari segmen pop atau apapun. Nah, waktu itu anak-anak juga punya ide untuk memperluas market secara bandnya waktu itu. Akhirnya tercetuslah album Angka 8 itu. Oh ya, ya, ya. Jadi dari segi musik juga udah agak berbeda kan. Nah, tapi kalau masuk lewat segmen musik, orang masih denial nih, masih wah band punk gitu. Misalnya pegawai kantoran gitu, wah band punk misalnya gitu kan. Orang waktu itu ya, kalau sekarang sih mungkin udah beda karena orang bisa mengakses. Kalau dulu kan masih sempit. Iya, iya. Sing pop ya seneng pop, sing reggae seneng reggae gitu kan. Berarti ini kudu lewat pintu lain nih, biar dia tahu musik kita band kita waktu itu. Waktu itu Erik dan teman-teman itu mikir, oh berarti bikin tayangan nih, bikinlah video. Iya. Nah, bikinlah tayangan series, lebih banyak ke videonya. Iya. Videonya bukan live season, itu enggak, lebih ke tayangan video. Nah, dari tayangan video ini baru segmen itu terbuka. Bukan cuma dari segmen anak-anak rock, anak-anak punk, bisa dari market lain, bahkan bukan dari orang yang pemerhati musik pun. Karena pengalamanku kan, saya survei pelanggan juga. Waktu itu ada satu Kamtis yang unik, namanya Kamtis kantoran. Jadinya itu grup isinya wong-wong kantoran. Nah, beberapa datang ke base camp. Itu dia pegawai pajak kalau nggak salah waktu itu. Saya tanya, bapak-bapak, ngapa tuh kaos band juga? Saya tanya, Pak, ini buat anaknya? Enggak mas, buat saya. Loh, seneng sama band Kamti? Iya mas, ternyata musiknya tuh asik, liriknya gitu. Tahu dari mana mas? Tahu dari YouTube. Saya nonton film pendeknya itu mas, seriesnya saya ngikutin. Jadi, dan bahkan dia bercerita, setiap mereka masuk kerja, dia nonton seriesnya dulu. Dari situ dia masuk jadi suka musiknya, akhirnya konsumsi merchandise. Nah, itu strategi yang tidak sengaja. Nah, waktu itu akhirnya saya mikir, oh ternyata ngene tuh. Nah, habis itu selama 5 tahun tuh saya keluar merchandise. Alhamdulillahnya bisa untuk membiayai bikin video klip, pemasukan band dan segala macam. Itu sih secara singkatnya ya. Dan pas album itu masih pengen tahu banyak Angka 8 itu kan box setnya sangat-sangat itu rame lah. Rame banget kan. Itu tuh kita juga nggak nyangka sih. Itu kan pre-order sebenarnya. Itu aku ingat banget. Hari pertama aku pre-order. Kalau nggak salah 80 juta apa berapa gitu. Yang order nominalnya. Sampai itu seharga biro paket ini? 250. Iya, 250 ya. 250, produksinya itu paling habis 120. Iya, biasanya separuh. Separuh. Ya memang harus gitu ya. Nah itu kaget waktu itu. Sampai waktu itu saya masih pakai HP Nokia. Lewat SMS. Itu sampai full. Nah akhirnya dijadiin berita. Ya akhirnya laku ribuan. Termasuk kayaknya lumayan lumayan fenomena sih di musik. Di musik era itu ya. Era itu ya. Nah itu sih. Nah habis itu jalan tuh. Kan saya tetap produksi kaos dan lain-lain. Nah mulai nih orang-orang kayaknya udah bosen nih. Bikin apa ya? Akhirnya aku bikin program lagi. Bikin program. Kita nerima barang. Kita waktu itu aku jual action figure. Tapi action figure dari kertas. Yang gambarnya bertiga itu. Nah cuman aku tuh ininya ini kita buka kompetisi. Kalian kirim produk kalian yang berhubungan dengan Endang Sukamti, yang lolos nanti kita akan produksi dan jual. Nanti hasilnya kita share. Wah itu rame mas. Macam-macam, ada yang ngirim produksi kaos, ada macam-macam. Nah akhirnya yang kepilih yang unik, action figure itu. Nah jadi idenya dari dia,
terus kita produksi massal, nah dia dapat duit. Ya. Nah itu kan beritanya terus Royalti. royalti. Nah kita selalu bikin putar otak di kayak gitu. Nah, aku ndelok ini ya di Enes Kamti dibandingkan dengan band-band lainnya ya. Jadi orang-orang yang di balik panggung, hitungannya krunya ya, yang bekerja di balik mereka. Layar ya. Iki bisa menonjol dengan pribadi-pribadinya gitu. Nah, ya, iya juga ya. Itu uniknya di kono. Aku nggak menemukan di band lain. Nah, gitu. Cara nih menonjolkan ini ya mungkin ini secara organik atau tidak sengaja ya. Tapi ini kena gitu loh. Pasti itu per krunya itu personal brandingnya dapat. Nah itu juga yang sebenarnya kita juga heran ya, karena tiba-tiba aku waktu itu ya di interview wartawan, Mas gini-gini loh, ini aja enggak aku pengen Mas Ahong nih, karena Mas Ahong kan menonjol nih di YouTube gini-gini. Jadi kru ini juga jadi highlight juga anehnya gitu waktu itu kan, sampai muncul di media. Nah ternyata yang paling berpengaruh memang salah satunya lewat platform tayangan itu Mas. Memang mau nggak mau waktu itu ya lewat YouTube waktu itu ya era itu. Kalau sekarang mungkin ada TikTok, sebenarnya harusnya lebih gampang lagi, harusnya ya. Cuman memang ada basic program yang untuk karena kadang-kadang kalau kita bikin sesuatu yang terplanning itu kadang-kadang meleset. Tapi ketika natural itu kadang-kadang jebul efeknya gini ya. Nah, waktu itu mungkin kita secara nggak sadar kayak gitu sih. Sampai akhirnya bahkan sampai iki wis 10 tahun berlalu pun sampai aku neng Jakarta iki Mas. Aku neng Jakarta iki neng Didi tetap. Neng contohnya tuh kemarin aku neng sempat ke Jakarta Utara. Di tempatnya Bang Black. Jadi skena musik Jakarta Utara aku jadi pembicara nih. Secara industri musik. Itu macam-macam lah, ada anak punk, anak reggae. Ya skenanya Jakarta Utara. Itu masih disebut Mas Sukamti gitu. Loh, aku wis 10 tahun gak ning kono. Tetep dikowo. Iya, aku ndeloke ngono. Iki aku heran sampean. Pasti ya unik gitu dibandingkan band-band lain yang aku kenal, nggak ono sing krune iso sejajar nih player itu. Secara branding ya. Secara brandingan nggak ono gitu. Nah, ada satu cerita lucu Mas Jepeng. Setahun terakhir aku sebelum keluar kan aku nggak di merchandise. Kalau aku dokumentasi. Ya. Sebelum Isa ya. Sebelum Isa. Aku dokumentasi, Isa yang edit. Tapi aku yang nyuting setahun itu. Karena waktu itu akhirnya setiap aku buka booth, itu aku ngelayani foto Mas. Iya. Jadi gak dodolan. Iya. Akhirnya anak-anak, iki nek Ahong ke ngene gak iso iki gitu. Golek gantine. Lah engko gak dodolan merchandise ngono lho. Jadi aku turun dari mobil nih Mas. Ngene iki langsung Mas Ahong. Iya. Iki aku dodolan ngono. Nah, akhirnya aku di-switch ke dokumen. Itu lucu sih waktu itu. Nah, itu. Tapi memang ya era iku ya dibandingkan teman-teman lain kru lainnya itu kon yang paling ganteng kok. Iya loh. Nah, bahkan aku sampai diundang layar lebar waktu itu. Sempat di Jakarta, sempat syuting tapi nggak tayang sama MD. Ya gara-gara film-filmnya Sukamti. Aku sampai diundang untuk bermain di film layar lebar gara-gara tayangan-tayangan itu. Nah, koyo iki kan awalnya di YouTube ya kan mulai tekan sing Deddy Mizwar ya. Ya betul. Ya salah satunya kayak Iku dan lain banyak lah. Hitungannya kan bisa dia katakan ini web series. Ya mulai tekan HP ya. Ya betul. Ya. iPhone ya. Iku menurutku secara editing itu wis maju ke depan gitu loh. Ya betul. Nah, maksudnya kepikiran kayak ngono itu dengan keterbatasan alat itu ya menurutku ini keren loh arek gitu loh. Itu ini ya Mas Jepeng. Tayangan pertama itu memang itu Erik sih. Erik itu lagi seneng-senengnya pengen video. Nah, film yang pertama dibuat kan yang filmku itu Don As itu. Yang aku jualan merchandise tapi Cino. Ya. Terus tapi itu memang dia menggalali, Hong, bulianmu apa? Iki, wah itu terlalu rasis.
Kan wis seko dari jalan cerita percintaanmu. Ada nih. Jadi aku tuh setiap pacaran sering ditanya sama pacarku, kamu Cina ya gitu. Ketemu orang tuanya pun gitu. Nah akhirnya Erik mengcapture itu jadi sebuah film pendek. Nah cuman kan nggak cuek kamera waktu itu. Pakailah iPhone 4 waktu itu. Terus apa videonya? Yo nganggo mic kondensor, pakai soundcard studio, bahkan ngeditnya pun Erik waktu itu di komputer studio. Filmnya kan akhirnya peteng, kan rusak. Loh, filmnya peteng men, harus bilang serah apa upload. Di situ bleng, rame pak, trending. Aku dewe akhirnya dapat fans baru ya dari film itu. Jadi kayak setiap aku di Malang, ingat aku di Malang itu. Ini cerita. Ada anak SMA waktu itu cewek. Nah ke hotel. Bawa oleh-oleh nih. Kirain, loh masih pada tidur. Anak-anak Sukamti. Enggak, aku nyari Mas Ahong gitu. Ternyata dia karena film itu. Karena film itu akhirnya berimbas ke band juga kan. Kasih oleh-oleh. Terus aku sama, men iki. Terus Mas Erik. Terus aku sama Erik nemuin. Nanya soal filmnya itu. Itu fenomena. Makanya aku berpikiran, sebenarnya teman-teman band ini banyak pintu untuk mempromosikan bandnya dari itu, nggak cuman musik, karena maksudnya nah sekarang kan sangat banyak kan ya musik, sangat banyak talent, sangat banyak musik. Nah kalau dari pengalamanku itu malah justru kenain di gunung ya, kenain di situ. Jadi misalnya mau rilis lagu atau album, promonya jangan yang musik. Jangan cuma yang musik ya, tapi dari pintu lain, entah film, entah apalah, banyak gimmick kan sekarang. Web series atau apa. Era itu ya. Oh, jadi ini tuh. Aku kan sempat ya mungkin bener atau enggak waktu itu aku dipameri Erik waktu itu kan. Sing zamane video yang Long Live My Family lah. Ya. Iku saat dulu kita tayang ngelingku ya. Iku arek cerita Erik iki aku nggak tekan HP kan. Iku bener apa enggak iku? Video yang mana nih? Long Live My Family. Sing on Avatar, Gatot Kaca. Oh, video klip itu. Pasti aku uji cobain awal-awalnya di gunung apa? Kalau uji coba awalnya itu di film Don't As itu. Yang film pendek. Habis itu kan bikin klip. Aku lupa mas itu. Kayaknya sih dari HP juga. Ini aku cerita Avatar itu ya? Ya Avatar itu. Oh, karena ada long live film, ada long live klip. Sing klip. Aku dipameri iku. Oh iya, kayaknya dari handphone itu. Itu kan soalnya setelah film itu. Ya dari iPhone itu. Iya. Cuman dia ngedit di After Effects itu. Iya benar. Syutingnya ning. Aku mikir pas dipameri, wah ini gendeng arek-arek gitu. Secara apa ya? Ya entah itu dikatakan hasilnya lek waktu itu ya menurutku wis wapi. Di era itu iya. Iya, era itu kan ya. Karena kan aku ya main ding. Nah iya kan. Aku dari mafia ya. Itu. Iya. Waktu itu berapa video memang kita buat pakai handphone ya. Idenya Erik itu. Nah, aku kan di situ perannya selain talent juga diskusi kan sama Erik. Iya, sempat kita bikin film tapi nggak tayang. Syuting sebulan, film panjang gitu. Itu juga dari Long Live itu, Long Live Family the Movie. Iya. Akhirnya terrealisasi di angka 8 the movie itu. Cuman angka 8 kan udah pakai kamera. Iya. Karena tetap ada keterbatasan lah kalau pakai handphone. Dan aku salutnya itu apa ya? Continue terus loh, gawe terus gitu. Nah, kan itu ya butuh semangat yang tinggi ya. Dan niat banget gitu. Ya sih mas. Waktu itu tuh Mas Cipeng. Waktu di saat itu tuh kayak kita tuh sebagai band waktu itu kita ngerasanya apa ya? Seneng-seneng gitu loh waktu itu. Jadi kayak tiba-tiba nih lagi ngumpul lagi, nggak iki yuk, syuting iki, wis nggak video pendek, wis hanya sebatas itu. Ketika ada yang nonton, ada yang komen, kita wis seneng loh. Nah, tapi akhirnya
begitu ada pola seperti itu kan akhirnya jadi istilahnya di manage lagi lah cara ininya. Tapi itu pola yang berhasil waktu itu. Karena kan itu pertama kali kita istilahnya main-main video kayak gitu kan. Ya aku sering ikuti waktu Bian ya. Bisa jadi akhirnya aku punya kesimpulan dari arek-arek atau kru NS Sukamti ini munculnya ini secara karakter itu dari video-video itu ya. Betul. Iya toh. Iya. Akhirnya dikenal. Aku ndeloki sing ngono. Karena sampai sekarang pun masih ke bawah ya. Bahkan aku foto sama Ari itu juga masih, wah ini Ari Magedon sama Hong Bacer gitu. Sampai sekarang. Dan ya sebenarnya pola ini bisa ini ke teman-teman sih. Mungkin juga banyak juga yang lebih oke lagi daerah sekarang kan. Ini kan. Tapi memang waktu itu lumayan berhasil dan bisa diterapin sama teman-teman sih. Cuma nggak tahu ya kan beda era biasanya beda strategi ya. Cuman kalau sekarang kan apalagi udah ada TikTok. Lebih enak lagi. Menurutku sih itu sih strategi yang efektif ya. Mungkin bisa dikatakan hanya sekedar isi-isian konten lah. Nah, untuk rutinitas algoritma gitu. Iya betul. Iya toh. Ya menurutku sih layak lah untuk dibikin. Cuman ya itu Mas Ipeng, kalau menurutku harus ada dedicated juga di luar player. Ya. Jadi kayak hire satu orang, karena kadang player juga udah capek kan. Ya. Kalau player yang mungkin player di awal, tapi untuk eksekusi dan segala macamnya, untuk menjaga moodnya mungkin bisa ngelibatin pihak lain. Ya pastilah. Gini dewe katanya garap belum males kan? Enggak. Iya. Gitu loh. Jadi gini tuh udah di awal aja udah. Iya. Contohnya kok iki lah. Gini semua aku dewe ya males. Karena aku dibantu aku diajak teman-teman ya. Ayolah wis. Lagi ini kon ngedit kon aduh wis kayak. Iya, memang udah bagi-bagi tugas lah. Iya. Karena kemarin juga pas ngeliat, Mas Ipeng bikin podcast ini bilang. Kata lo, wah ini udah istilahnya memang memang harus dimulai sih. Karena kita nggak tahu kapan ininya ya. Gitu. Tapi mungkin juga selain podcast nanti bikin lagi kayak film pendek atau apa? Ya bisa lah nanti dikondisikan tergantung tim ya. Kan nanti aku di Malang nih. Sebenarnya ini sedikit cerita ya. Aku awalnya ketemu dengan tim di sini. Awalnya aku diajak Simon bikin web series, gitu. Yang Simon Solo itu loh, Vespa. Diajak ke sini bikin web series hanya untuk YouTube dan sebagainya. Karena kan Simon datang ke sini sendiri, dia cari teman-teman yang mau membantu, akhirnya ketemu ini anak-anak ini. Nah, setelah Simon setelah selesai dia balik lagi ke Solo, baru ada ide kita ngapain lagi Mas? Enak ya terus. Ada podcast ini lahir. Ya setelah hitungannya jarak berapa bulan lah, ya baru aku dikontak lagi, enaknya bikin apa ini Mas? Aku bikin gini-gini, ayo wis gas sampai hari ini. Tapi memang asik sih, karena kan Mas Ipeng, aku kan nggak bisa jauh dari industri musik ya, dunia musik lah, dari dunia musik itu, aku juga sempat 3 tahun lepas dari dunia musik, kerja di bidang otomotif gitu. Balik lagi nih. Iya. Kayak lucu lah. Gitu. Ini ngomong-ngomong soal fanbase. Ya, gitu. Fanbase. Nah, kan mungkin dari teman-teman atau aku pribadi aku kan juga nggak terlalu pandai gitu Mas. Gimana cara mengelola fanbase gitu. Dari awal lah hitungannya. Sebenarnya waktu itu kalau aku kan waktu di Sukamti itu memang sebutannya Bapak Kantis ya. Erik juga Pak ini. Wah ini ini cacah gitu. Nah, cuman waktu itu aku kayak challenge juga. Jadi, tapi di era itu tuh sudah banyak kamtis ya. Sudah banyak kamtis. Cuman memang di beberapa daerah tertentu masih sedikit. Belum banyak kalah. Nah, cuman kita waktu itu
psikologis. Aku pengen tahu psikologis Kamtis nih kayak apa. Karena kan tiap genre, tiap band itu kan pasti beda-beda ya, tiap fanbase-nya. Cuman waktu di era Kamti lumayan dengan apa namanya, dengan band yang rock waktu itu, punk atau rock itu punya fanbase beda dengan karakter fansnya Sheila misalnya, pasti, atau band pop yang lain. Pasti. Nah ini kan agak terotang lagi aku nih. Kita hadapi yang segmen itu anak-anak band rock ini karakternya. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah aku masuk ke mereka. Jadi waktu itu, waktu aku pertama gabung, terus aku langsung ngumpul sama anak-anak Kamtis yang udah ada waktu itu. Jadi habis manggung, aku ngumpul sama mereka, mencoba menyerap aspirasi, bukan aspirasi tinggian kalau aspirasi ya, apa yang mereka pengenin gitu. Terus ya masing-masing cerita nih, Mas, aku nih memang Sukamti ini aku ternyata hal yang unik adalah mereka itu terjalin persaudaraan antar sesama fanbase. Ibaratnya mereka datang ke Kamti itu gak cuma nonton Kamti, tapi yang paling utama adalah ketemu. Ketemu teman-teman. Ketemu teman-temannya itu. Nah ternyata berarti ini berarti nih gini. Mereka akrab sama Kamtis. Nah dari situ mulai. Cuma kan mereka masih menyebar nih. Nah yang tadi saya bilang, itu Mas Cepeng, aku tuh berarti harus mendata nih. Yang pertama lakukan adalah mendata fanbase yang sudah ada. Karena bagaimanapun juga pasti tiap daerah punya ide masing-masing, punya kepinginan, punya apa gitu masing-masing kan. Dan aku data setiap korwilnya itu aku ajak ngobrol. Telepon gitu atau pas ketemu, piye perkembangan Mas, satu kasus misalnya, setelah data dikumpul, ada satu Kamtis Cirebon, itu waktu itu Indramayu waktu itu cuma 3 orang. Mas, aku tuh kesusahan nih, aku pengen Kamtis Indramayu tuh banyak gitu. Terus ya wes, ayo ngobrol. Kalian mau apa? Aku operator warnet Mas. Oh ya wis ngono wae, lagu nek Kamti diputer nek kowe pas jogo tak ono gitu, puter wae. Terus baru cai ngobrol kira-kira terus kayak stiker kayak gitu sesimpel itu waktu itu. Terus ketika manggung terdekat dijak lah segala macem. Akhirnya dari 3 ke 5 ke 10 ke 20. Nah, ternyata yang mereka pengenin cuman guyupnya itu. Masalah mereka suka bandnya itu bisa urusan belakang lah. Karena kalau kita ngomong iki lho, band iki apik, enak lagune. Ya ora urusan mereka. Nah, tapi prinsip yang ternyata mereka ini tuh guyupnya itu. Jadi mereka ketika pengen ngumpul ning nggone Kamtis gitu. Akhirnya dari ngajak temen kayak level MLM gitu loh. Nah, dari situ baru terus ketika ngumpul tak temuni, "Iki Mas, kenal ke." Nah, intinya sih memupuk pertemanan sih. Jadi waktu itu aku fanbase, aku jadiin ya kakak adik sampai, tapi kadang ya kesel karena sampai hal-hal pribadi cerita gitu loh. Curhat. Mas aku diputus bojoku ini waduh ini. Tapi kan kadang ya wis kok ngombe wae tak ono. Nanti pas kita ngumpul aja, habis itu kita cerita-cerita gitu. Intinya itu. Nah, habis itu fanbase Kamtis berkembang. Pokoknya komunikasi, bahkan dengan Kamtis di luar Jawa pun sampai sekarang aku masih deket, Mas. Jadi aku pernah bikin warung di Balikpapan. Itu ada Kamtis yang masih inget. Itu aku di terkini, pokoknya ditemenin lah. Nah, sampai segitunya. Nah, jadi waktu itu intinya ya komunikasi sih. Dan sebenarnya memang harus ada jarak karena juga kadang kan aku jaga di player nih, Mas. Band kan kadang dia capek juga kan. Nah, makanya kita harus bisa ngatur flow-nya juga antara edukasi. Jadi selain jaga komunikasi, jaga komunikasi, kita juga ngedukasi pelan-pelan. Kan nggak semua Kamtis punya pemikiran, nggak semua fans itu atau sebutannya fans terlalu fans ya memang fans. Nah, fanbase ini fanbase ini punya pemikiran yang sama, tingkat kedewasaan berpikir yang sama. Kadang-kadang kan ada fans yang
aku pengen ketemu satu orang ditemuin terus nesu. Nah, tapi kan nggak ada yang salah sebenarnya, cuma nggak timingnya aja yang nggak tepat. Nah, kita mengedukasi juga. Jadi ini loh, maksudku, iki kan kesel ngene-ngene apa ya, engko ono wayahe ketemu lah, engko ya enggak kayak gitu-gitulah. Mengedukasi pelan-pelan. Jadi kayak nggak semua yang fans inginin itu bisa terkabulkan sama player karena punya keterbatasan. Tapi kita sebagai pengelola fanbase ini juga harus punya strategi. Salah satunya itu komunikasi, terus mengedukasi. Nah, akhirnya sampai akhirnya bikin sistem, kan enak tuh. Akhirnya kita bikin kayak forum dari Japri, ayo kita bikin forum. Waktu itu di website ada forum Kamtis, jadi kita bisa ngobrol di satu forum itu. Apa ya, nih sekarang tuh kayak, kalau sekarang misalnya kayak live TikTok lah. Dulu kan nggak ada live Instagram. Dulu lewat forum. Sekarang lebih enak lagi harusnya. Jadi kita, untuk fanbase-nya band A, ayo kita live IG, ketemu di live IG, lebih enak. Kalau dulu kita harus bikin forum. Jadi semua yang tidak terakomodir bisa tersampaikan di situ. Intinya mereka kadang-kadang kan pengen istilahnya apa ya? Ya yang namanya fans kan pengen ketemu sama idolanya, pengen apa ya, minimal di high gitu. Nah itu aja paling waktu itu aku kepikirannya itu sih. Nah, kalau sekarang harusnya lebih enak. Pasti nih. Banyak platform. Siong, ini ngomong-ngomong kan mulai garing ya untuk ya. Ya kayak ngombe sih. Perkenalkan Charsi namanya. Ya. Makasih. Ini rencana kan kita ajak jadi co-host toh. Gitu. Jadi ono sing didelok lho, ya. Iya. Benar. Arek-arek delok aku toh ya kok ya wis bosen ya. Kan perlu dikei pemanis lah. Jadi co-host. Loh, ya. Tapi segmen kemarin kayaknya nggak ada ya? Yo, durung tayang sih. Iya, benar. Gue kepingin takon apa Darsi? Ya. Mas Awang kan udah deket sama Endang ya. Endang Sukamti. Iya. Punya momen romantisme yang nggak pernah dilupain. Sebenarnya sih aku sama Endang Sukamti udah lama banget ya. Terakhir 2015 terakhir keluar. Terus habis itu terakhir tuh aku ke Mas Piyu. Aku manajerin Mas Piyu. Jadi kalau sama ya aku tak lu. Ya. Kalau sama Endang Sukamti itu momen ya. Itu apa ya? Ulang tahun. Jadi waktu di zaman Endang Sukamti itu ada momen ulang tahun, itu momen terhoror. Jadi kalau player ataupun kru ataupun manajemennya Sukamti ulang tahun, itu udah hari tersial tuh. Nah, waktu itu ulang tahunku tuh, itu di Jawa Barat waktu itu. Pastur di Jawa Barat. Habis manggung tuh aku dipegangin sama mereka, terus diikat di pohon pinggir jalan. Saya aku ditelanjangin. Tapi nggak bulat, maksudnya masih pakai celana dalam. Tapi jalannya rame gitu. Rame, pinggir jalan gede. Terus biasa ditumpahin kayak gitu. Nah, aku kan fobia pisang. Fobia pisang. Kok bisa fobia pisang? Nggak tahu, dari kecil. Jadi aku takut sama pisang. Nah, waktu itu tuh anak-anak ya itu. Aku terus, aku sampai stres. Nah, paling momen itu sih ketika, terus kan ada orang luar jalan, ngapain orang gila gitu, orang gila. Nah, itu mungkin momen yang terepik ya. Yang terepik di Sukamti itu. Karena player pun digituin. Waktu itu waktu kita di Jakarta itu, kita kan sempat stay di Jakarta gitu. Di depan perumahan itu disiram air got yang hari, disiram got. Itu momen terhoror waktu itu. Tapi awakmu ndelok pisangmu dhewe gak fobia. Aku tutup pisang. Terong. itu momen ini ya, tapi apa ya Mas Bang ya dulu. Paling seru-seruan lah. Seru-seruan sih. Itu momen terepiknya yang sampai ada fotonya. Aku kalau ngeliat foto itu, ini zaman Gunung Kamti. Gitu, karena kan sebenarnya udah 10 tahun lalu di Sukamti. Cuman karena
yang paling banyak videonya di YouTube sama Sukamti ya mungkin itu sih. Apalagi yang pengen kamu tanyakan? Mungkin kamu punya unek-unek. Udah sih itu aja, mau masak ke dapur. Oh gitu, terima kasih. Di sini makan ini. Ya aku tak minum ini mana. Tak minum ya. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong Hong, setelah awakmu bisa dikatakan keluar dari Sukamti, kesibukanmu ya apa gitu setelah itu? Setelah itu tuh aku di Custom Fest 2 apa 3 tahun ya. Custom Fest itu internasional yang di Jogja. Custom yang di Jogja itu yang motor dan hot rod itu 2 tahun. Aku megang sponsorship, divisi sponsorship, ngurusin sponsor. Terus habis itu ke radio. Terakhir ini kemarin di label musik. Terus aku manajerin Mas Piu Padi. Ya. Nah sekarang aku nggak punya bendera freelance kemana-mana. Nah makanya sekarang ini aku pengen bikin sesuatu di Malang. Gitu. Ya. Lek sing wingi kan sempat awakmu cerita ya, sing ngambil Piu iki kan kayak semacam selain menjadi manajer, kan ada proyek kayak istilahnya agregator dan lain sebagainya, publisher lah. Oh, publishing. Ini bisa nggak diceritakan awal-awalnya? Oh iya. Jadi waktu di Mas Bio kan punya label sama publishing sendiri. Dia mengelola publishing, lagu-lagunya dia di publisher sendiri. Nah, waktu itu aku belajar juga sedikit banyak tentang industri digital. Nah ternyata memang di era sekarang harus melek nih. Karena kadang kita tahu udah rilis gitu, tapi kita nggak tahu nih ternyata banyak hal-hal yang harus disetting di awal yang benar biar karya kita itu tidak disalahgunakan. Ya, contohnya gimana? Contohnya misalnya kita rilis lagu nih. Rilis lagu berarti kan kita harus butuh agregator biar lagu kita bisa tayang di Spotify dan lain-lain, DSP itu. Nah, biasanya itu berhenti di sini nih. Nah, yang kedua yang harus dilakukan adalah karya biar hak cipta kita terlindungi secara digital maupun secara offline, itu kita harus mendaftarkan karya kita di publishing. Karena publishing ini yang bakalan mengelola hak cipta kita sebagai perlindungan. Yang nantinya ke LMK dan lain-lain. Nah, 2 ini aja yang harus wajib dilakuin dengan rilisan. Karena kasusnya sekarang ini saya juga baru tahu nih. Ternyata karya kita misalnya lagunya Macipeng nih. Upload di YouTube, di DSP dan lain-lain. Dan itu sudah ada di publishing misalnya. Itu tuh kejahatan digital sekarang itu bisa lagunya Mas Cipeng ini ditempelin oleh publishing lain secara karya cipta. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat CMS itu mesinnya publishing ya. Channel management setting itu. Jadi kalau kita publishing itu kita kan bisa ngakses tuh ke dalam dapurnya lagu itu. Pas kita buka ciptaannya itu kalau di YouTube tuh nggak kelihatan. Kalau di YouTube tuh kan ciptanya Mas Cipeng sendiri. Terus di DSP juga writer Mas Cipeng. Tapi begitu kita masuk ke channelnya, ke sistemnya, kita buka lewat CMS itu nanti tiba-tiba ada nama orang lain nih yang nempel. Nah, kita sebagai ini biasanya nggak bisa akses, tapi kalau publishing bisa. Nah, makanya kita perlu komunikasi sama publishingnya. Mas tolong cek laguku. Nah itu terjadi di seluruh dunia, di seluruh Indonesia negara lah. Negara. Oh ya negara. Karena yang ngeklaim lagu kita itu ada yang dari Cina, ada yang dari Amerika, dan setauku kemarin memang ada orang-orang yang sengaja berbisnis di bidang itu. Jadi aku nempeli lagu-lagu Indonesia, terus orang-orang luar, aku nempeli lagu-lagu. Nah, kan kalau karya kita kayak gitu kan istilahnya hak kita jadi berkurang. Nah makanya kalau kita ada publishing, kita bisa konflik nih. Iki sopo iki? Tak konflik, spread. Akhirnya
itu ditendang gitu. Nah, itulah maksudnya kenapa kita harus, kalau kita memang mau terjun di dunia digital, ya secara settingan awalnya harus benar nih dari hak ciptanya, terutama hak ciptanya ya harus kita apa namanya set dari awal memang. Jadi memang butuh itu, gitu. Nah untuk step-stepnya ya, mulai dari awal ini sebelum kita anggaplah gini, kita bikin video klip dulu. Betul. Sebelum ini rilis ya, ibaratnya secara ini kita daftarkan dulu ke LMK dan sebagainya atau ke hak cipta ya. Atau gimana? Berarti langkah awalnya gitu. Oh iya. Oh ini tapi aku share sepengetahuan saya ya. Nanti teman-teman kalau misal ada yang saya Lebih salah tahu ya. mungkin diralat ya di komen. Karena aku kan berteman dengan teman-teman publisher ya. Dan Lola itu juga. Nah, yang menurutku tuh yang paling penting adalah pertama sound recordingnya. Jadi sound recording itu untuk mengamankan aset. Jadi gini, misalnya case-nya Mas Ipeng nih ngupload video klip di YouTube, tapi sound recordingnya belum ada nih. Nah, nanti orang lain itu bisa ngeklaim. Sound recording ini nih seperti apa? Kita kan daftar dulu di agregator. Misalnya agregator A namanya. Ya. Agregator ini kan bagi apa yang akan menyalurkan ke distribusi ke DSP itu. Nah, inilah yang nanti yang sound recordingnya dari sini. Oh. Jadi ketika ibaratnya kalau kita upload YouTube, ketika ini sound recording udah rilis, biasanya nanti ada topik di YouTube. Oh iya. Jadi kita sound recordingnya udah ada dulu nih. Jadi ketika ada orang lain ngeklaim ataupun mengunggah ulang, kita bisa ngeklaim. Oh iya. Sound recording gunanya untuk itu. Tapi ketika kita nggak ada, kita kalah. Iya. Jadi sebelum upload di YouTube, kita harus ngupload di agregator dulu. Walaupun kita belum promosi, biar orang lihat video klipnya, kita promonya tetap awalnya video klip. Iya. Tapi kan kita ngupload YouTube itu kan hanya ngupload nih, hanya ngupload karena kalau kita belum daftarin ke agregator, kita belum punya sound recordingnya. Oh itu bahaya. Iya. Bahaya gitu. Jadi kita upload dulu agregatornya biar keluar sound recordingnya, kita dapat ESRC kan, ESRC, istilah KTP-nya lah. Itu KTP lagu. Nomor kodenya itu. Nomor kodenya itu untuk ngeklaim yang di YouTube itu. Gitu. Maksudnya simpelnya kayak gitu. Oh iya. Simpelnya. Berarti stepnya harus ke DSP dulu ya. DSP dulu biar ada sound recording keluar, nanti kita bisa buat. Nah, nanti di YouTube ini kan sebenarnya klaim-klaimnya nanti urusannya publishing. Iya. Bukan agregator kan, publisher. Cuman publisher ini kan dia submit lagunya untuk hak cipta itu kan harus ada sound recordingnya itu, kode sound recordingnya di situ. Gitu. Benar. Saya kayak gitu sih. Masuk akal. Gitu. Lah untuk maksudnya kita ngomongin ke publisher ya. Ini kita daftarin per lagu atau per EP atau per album gitu. Lebih enaknya ya seperti apa? Semua kita keluarin album ya. Jadi semua album ini ya. Iya. Kalau single per single, kalau punya album langsung per album. Karena kan nanti kodenya beda-beda, Mas. Walaupun kita submit satu album, tapi dia nanti secara ininya beda-beda. Karena kan nanti kaitannya dengan misalnya ada yang mau pakai nih soundtrack, misalnya film A mau pakai lagunya Mas Ipeng, itu nanti hubungannya publisher bukan agregator. Iya. Tuh. Soalnya kemarin tuh ada info gini. Jadi kita setelah di publisher ini ya, publisher A lah, anggap gitu. Kita ini setidaknya dianjurkan untuk membuat video per lagunya, entah itu video lirik atau apa gitu. Jadi lebih enak nanti buat bukti ke suatu saat kalau ada klaim lain gitu loh. Ini kita udah upload di sini ya per tanggal ini dan sebagainya kan. Oh iya. Ya yang benar atau salah kan aku nggak kurang paham ya soal itu ya. Mungkin itu sebenarnya metode sih, Mas. Jadi istilahnya
kalau kita udah daftar di publisher secara lagu itu kan istilahnya kita sudah dapat istilahnya KTP-nya ya. Ya, Jadi ya, kartu sound recording terus dari publisher itu kita udah dapat istilahnya udah terdaftar lah. Udah terdaftar. Terus nanti juga secara pencipta nanti daftar di WAMI sebagai pencipta lagu. Ya, ya. Jadi nanti kita punya KTP Ya sudah. itu kan. Ya, Nah, itu kalau harus semua katalog yang diupload itu ada videonya lebih bagus lagi. Karena Ya, ketika ada konflik nanti bisa jadi lebih alat enteng untuk kita bahas. Ya, gitu. Mungkin kamu kate pengen promo program-programmu ke depan silakan, Om. Oh iya. Ya loh. Ini apa ya? Yang ke depan nih, ini kan aku sound di YouTube nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, selama menurutmu oke ya nggak masalah. Jadi nanti tuh bulan Agustus itu mau ada YouTube Musik Academy. Jadi itu, cuman itu saya nggak tahu invitation-nya dan segala macam. Cuman itu ajang yang bagus buat teman-teman belajar tentang industri digital YouTube Musik Academy. Karena selain di Jakarta itu, ini sebenarnya Malang itu kota pertama untuk yang di luar Jakarta. Itu nanti ada di Malang. Nah, untuk programku sendiri nanti saya rencana mau bikin, ini spill aja kali ya. Ya, boleh. Mau bikin street idol di Malang Art Corner. Jadi di pinggir jalan gitu. Nah, kebetulan nanti sama Amazing Malang. Terus tadi juga ada ngobrol, minta bantuannya Mas Cipeng untuk program ini Cas. Mungkin dari teman-teman yang di sini juga nanti mungkin bisa bantuin. Rencananya kita bulan Juli mau ada scouting talent. Scouting talent tapi temanya street idol. Jadi khusus untuk musisi jalanan lah. Jadi spiritnya cuman kita pengen mengasih ruang dan memberi kesempatan kepada teman-teman musisi jalanan terutama yang punya bakat tapi nggak bisa rekaman, terus lagunya minimal di upload di platform dan nanti mungkin sedikit promosi. Paling terdekat itu sih yang aku lakuin di Malang, sambil mungkin kalau aku sendiri pengen bikin film-film di sini tentang Malang sama dokumenter. Itu film dokumenter sama storytelling gitulah. Ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya karya nanti bisa lah kita entah itu ikut programnya Ahong yang Street Idol ini ataupun di program-program lain ya mungkin ya kan. Betul. Ya, Ahong ini bersama timnya mencoba memfasilitasi teman-teman. Jadi siapa tahu kita berjodoh. Ya, ke depannya. Amin. Mungkin ada lagi yang pengen mau sampaikan. Apa ya? Kalau ini sih karena kedepannya ini kan aku bukan sering di Malang nih, Iya. jadi minta bantuan teman-teman, maksudnya bareng-bareng belajar bareng. Aku pengen belajar bareng di teman-teman musisi maupun teman-teman film di Malang untuk mungkin nanti kita bikin sesuatu atau apalah. Aku juga masih belum tahu sih. Tapi yang penting silaturahmi ya, ya. Paling itu sih. Sama street idol ya. Lah menurutmu selama wis hitungannya setahun atau 2 tahun terakhir kan sering bolak-balik ke Malang. Betul. Menurutmu Malang ini apa? Malang apa ya? Asik sih. Asik. Secara lain-lainnya lah. Terbuka. Jadi aku ketemu dengan beberapa pelaku seni terutama itu. Jadi aku di sini selain di seni yang biasa aku geluti, ada satu lagi genre yang baru aku geluti, dangdut, keroncong, koplo, bantengan. Ya. Itu kemarin saya sempat temu terbuka. Jadi apa namanya? Istilahnya orang-orangnya welcome lah.
apa ya, aku juga nggak tahu di sini akan bikin apa gitu ya, selain yang street idol itu tadi. Cuman aku punya beberapa plan. Iya. Setelah di sini aku punya beberapa plan program yang pengen aku eksekusi di Malang untuk kedepannya sih, Mas. Pengen apa ya, explore aja kan. Iya. Aku modelnya Ya males nganggur lah. itu. Jadi mungkin ya ini salah satu wadah sih. Terus udah diundang ke sini, Mas. Ya aku terima kasih, Om. Tapi ngomong-ngomong, aku perlu tanda tanganmu ya buat bukti bahwa Ahong ini pernah mampir ke sini. Gitu. Siap. Iya loh. Oke, Mas Ipeng. Mas Ipeng ini liris kapan nih? Ya tergantung permintaan. Iya. Enaknya jadi tayang kapan? Boleh. Siap. Ini tantangan nih sekarang? Boleh. Ini yang penting ketok aja. Oh, iya. Di tengah ya boleh. Sini. Ini ireng ya. Ini merah ya? Ya nggak apa-apa ini putih. Ya iya. Iya. Nah. Nah, sini. Mantap pikirannya. Siap. Terus. Ya. Udah kelihatan. Untuk closing statement, Yong. Oh ya wes, ulangi. Sini aja nih. Untuk closing statement, pengenmu ini ke depan ini apa? Kayak awakmu dewi lah, ataupun orang-orang sekelilingmu. Apa ya closing statement? Atau hal yang belum kamu capai selama ini. Ayo, Mas. Rapi. Kalau kakek gendaan. Aduh. Yang tersulit menikah. Iya. Nanti kalau udah menikah langsung puter lagunya Mas Ipeng. Jadi kalau aku sih ini ya. Kalau yang beda kemarin kan aku sekarang stay-nya di Jakarta kan, banyak di Jakarta itu ternyata memang butuh menepi, Mas. Iya sih. Untuk apa namanya, untuk merefresh pikiran karena menurutku siapapun itu paling berat sekarang ya pikiran, Mas. Jadi mungkin ngomong gampang kali ya, ngomong gampang, tapi ternyata dari aku bicara secara aku pribadi semuanya dibikin santai gitu. Ada hutangnya santai ini, tapi tetap bergerak. Nah, intinya satu, terus bergerak. Karena sama ada satu peristiwa magic menurutku yang pengalamanku. Kata-kata itu punya kekuatan, Mas. Ya memang. Jadi kita setiap berkata-kata itu akan kejadian walaupun besok 2 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Ya. Itu saya punya keyakinan pasti akan kejadian. Nah, di pengalamanku di saat titik terendahku kemarin, aku nggak punya kerjaan dan lain-lain, tapi aku sempat berkeinginan untuk berkata-kata. Akhirnya beberapa terwujud walaupun itu telat gitu. Ya. Salah satunya ini yang mau program aku ini lakuin juga keinginanku udah lama. Ya. Gitu. Jadi kata-kata itu punya kekuatan. Ya, karena menurutku juga kata-kata itu adalah sebuah afirmasi yang kita nggak tahu terwujudnya kapan. Betul. Ya, jadi sebisa mungkin kita bikin kata-kata yang lebih baik, kurangi sambat. Betul. Iya lah. Sambat sekali-kali ya. Boleh lah sambat sekali-kali. Jadi untuk teman-teman yang sudah stay menonton acara ini sampai terakhir, ya sampai kapanpun, terima kasih. Begitu loh. Ahong kan gitu. Terima kasih. Sun, Wong. Ya, makasih Mas Ipeng. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.